Hello, good morning everyone. Meet with me again, Mr. Pramana, our English subject. Materi selanjutnya yang kita bahas hari ini adalah announcements. Apa itu announcements? Bagaimana cara bentuknya? Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Okay. Announcements is one of the short functional text. Berbeda sama jenis teks kemarin, descriptive. Announcements ini short functional text. In English, verbs of announce had a meaning make a formal public declarations about a fact, occurrence, or intentions. Jadi, announcements is an official notifications, atau bahasa Indonesianya ini pemberitahuan resmi tentang sesuatu. Announcements itu pemberitahuan resmi tentang sesuatu, whether written or spoken, which presented to the public. Entah itu tertulis atau diucapkan secara langsung yang disampaikan ke publik. Announcements adalah official notifications atau pemberitahuan resmi tentang sesuatu, bisa tertulis atau lisan yang disampaikan kepada publik. Social functions. To make a formal written notice of certain event which has happened or going to happen. Jadi social functions dari announcements adalah membuat formal written notice tentang event yang terjadi atau yang akan terjadi. Pemberitahuan. Ini contoh announcements yang bisa kita temui di sekolah atau biasanya kita temui di sekolah. For all students or students of SMK yang 1 Penrang, bla bla segala macam itu ya. Contoh announcements di sekolah tentang sebuah perlombaan. Selanjutnya, how to make announcements. Gimana sih cara menulis announcements? Kalau kemarin descriptive generic structure-nya ada 2, announcements generic structure-nya ada 3. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah opening atau titles. Jadi titles di sini akan sesuai dengan content atau isi dari announcements. Opening atau title, yang kedua content, yang ketiga closings. Cukup 3 itu yang harus kita perhatikan. The contents of announcements. To whom the announcements is for. Jadi untuk siapa announcements itu ditulis. Selanjutnya adalah the purpose of announcements itself. Tujuannya untuk apa? When the event will be held. Kapan announcements atau kapan event yang di-announcementskan itu akan dilaksanakan. Where the event will take place. Di mana tempat announcements-nya atau di mana tempat event yang di-announcementskan akan dilaksanakan, dan who makes the announcement. Siapa yang buat announcement. Language features. Kebahasaan dari sebuah announcement yang harus diperhatikan. Pertama, pakai simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena dia sesuai dengan tadi definisinya, fakta. Yang kedua, simple features juga bisa. Kenapa? Karena event yang mungkin di-announcementskan itu nanti terjadinya, bukan sekarang. Maka pakai simple features. No conjunctions. Date, time, place-nya harus jelas, dan event-nya juga harus jelas tentang apa. Tips ketika menulis announcements. Yang pertama harus straightforward. Jadi yaitu tadi singkat, jelas, tepat, dan padat informasinya, nggak bertele-tele. Clear and complete, keep it short, inviting, and to the point. For a bad news, make a direct and no nonsense statements. Contoh announcements. Identify these announcements. Yang pertama, back to schools. Di sini yang dilingkari adalah back to school dance. Itu opening atau title-nya. Berarti kita sudah tahu announcements itu tentang apa. Kemudian kontennya yang harus diisi adalah event-nya kapan,
tempatnya di mana, dan informasi apapun yang wajib diketahui oleh semua peserta atau orang yang ditujukan announcements itu. Kemudian closing, informasi tambahan tentang announcements. Using simple presence, simple features, dan no conjunctions. Oke, jenis announcements. Di sini ada beberapa jenis announcements. Lebihnya bisa kalian cari sendiri. Yang pertama adalah business announcements, funerals announcements. Kalau bisnis ini kita tahu, funeral itu bad news, pemakaman. Graduations announcements, birth announcements, wedding, and engagement announcements. Even juga termasuk bentuk announcements dan lain-lain. Examples. Oke, ini contoh business announcements. Announcements yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedua, funerals announcements, death announcements. Graduations, kelulusan, birth, kelahiran, wedding, undangan pernikahan, termasuk announcements. Even media, announcements ya bisa kita dengar di media audio, visual atau audio visual. Biasanya di audio bentuknya di radio announcements. Visual, of course, we can find visual announcement on newspapers, magazines, card, and billboard, pamphlet, brosur, dan lain-lain. Audiovisual, yes, on televisions. Ini ada contoh announcement sebentuk tertulis, written announcements, English speech contest for all students of SMPN 1. Biasanya di mading kita bisa temui bentuk announcement seperti ini. Ini example spoken announcements atau pengumuman yang disampaikan secara lisan. Kalau di sekolah kalian masuk ke kelas biasanya ada pengumuman recruitment new members of extracurriculars, English clubs for examples. English club biasanya bentuk announcements-nya ada dua, written ditempel di mading dan spoken masuk ke kelas-kelas untuk menyampaikan secara langsung. Okay, the characteristic of announcements of good announcements includes the informs that tells 5W 1H ya, what, when, where, and how. Why-nya enggak ya. Jadi and the end of announcements there should be a strong call to actions. Jadi ada ajakan untuk mengikuti kegiatan. Apa, kapan, di mana, dan bagaimana sebuah announcements. Announcements versus advertisements, pengumuman sama iklan ya. Making announcements text is easier than making advertisements. Jadi buat announcements itu jauh lebih mudah daripada buat advertisements. Kenapa? Karena announcements text just tell what we need to know. Jadi announcements itu cuma menjelaskan atau membahas tentang apa sih yang harus kita tahu dari informasi itu. It's different with mix and advertisements. Jadi beda kayak buat iklan. We will be pressed to make audience interest. Kalau iklan itu kita dipaksa untuk membuat audiens itu tertarik sama iklannya dan pakai produknya. Tapi kalau announcements kita hanya menyampaikan informasi itu, apa yang harus disampaikan, apa yang harus diketahui oleh publik. Itu beda sama advertisement. Oke, thank you. I think enough. Mr. harap penjelasan Mr. clear tentang announcements. Iklan. Oke. Beda sama pengumuman announcements gitu ya. Jadi tugasnya Mr. sampaikan di sini video supaya kalian mau dan gak malas nonton videonya. Tugasnya adalah kalian cari contoh announcements. You can find on magazines, on books, newspaper, or anything. Tempel di buku kalian and then translate it. That's the first. The second, you have to make your own announcements. The topic is up to you.
terserah kalian mau tulis pengumuman tentang apa. Batas waktu pengumpulannya itu nanti Mister sampaikan di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, sampaikan melalui chat ke Mister. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.